Nah, akhir-akhir ini kunjungan ke IKN tuh ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam ataupun luar wilayah KIPP itu sendiri, teman-teman. Nah, ada juga yang dari wilayah beda kabupaten, bahkan ada juga dari wilayah beda pulau nih, teman-teman ya. Ada juga beberapa orang yang emang dari luar pulau Kalimantan itu langsung berkunjung juga ke IKN, teman-teman. Nah, dan juga beberapa hari ini juga itu ada wakil presiden itu datang ke wilayah KIPP ini ya. Salah satunya juga dia mengunjungi Masjid Nusantara ini, teman-teman. Oh iya, video ini aku ambil sebelum datangnya Wapres itu ke IKN, yaitu selisih 1 hari, teman-teman. Jadi video ini aku ambil di 1 hari sebelum Wapres datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Panianto. Dan apa kabar nih untuk teman-teman semua ya. Semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan mudah urusannya semua, amin. Nah, di video kali ini kita bakal melihat kondisi terkini yang ada di progres Masjid Nusantara dan juga Basilika yang ada di samping masjid, teman-teman. Nah, sebenarnya lokasinya ini sangat berdekatan masjid maupun Basilika. Dan juga lokasinya ini dari pinggir jalan tuh kita bisa melihat kubah yang ada di masjid ini, teman-teman. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat untuk kubahnya sendiri itu sudah mulai terpasang semua ya. Dan juga bentuknya kita juga bisa lihat. Namun yang di bagian tengah, teman-teman, ini juga sudah mulai terpasang. Nah, jadi untuk perbedaan yang ada di video ini sama videoku sebelumnya, itu kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya, entah dari kubahnya itu yang masih belum terpasang semua, dan juga di bagian pucuknya atau tengah-tengahnya itu, teman-teman. Nah, itu juga sudah mulai berbeda karena ini juga sudah mulai terpasang. Nah, kalau videoku sebelumnya itu belum. Dan juga untuk menaranya sama, untuk di bagian atas atau pucuknya itu, teman-teman, ini juga sudah mulai kelihatan bentuknya ya. Dan juga Masjid Nusantara ini ya salah satu masjid yang dibangun di wilayah KIPP. Nah, untuk apakah nanti lebaran itu masjid ini sudah bisa dipakai atau belum nih? Kita tunggu ya, teman-teman, untuk lebaran nanti ya. Kalau emang masjidnya ini sudah bisa dipakai, berarti ya teman-teman bisa untuk beribadah di lokasi ini, teman-teman, atau di masjid ini ya. Karena jarang sekali belum ada tempat yang bisa dipakai untuk ibadah. Namun kalau sebelumnya itu di lapangan, teman-temannya, di wilayah KIPP. Nah, ini kita lebih dekat lagi untuk melihat kondisi terkininya. Oh ya, sedikit info, teman-teman, untuk di masjid ini di waktu sholat itu sudah azannya sudah aktif ya. Aku dengar dari masjid ini, lokasi ini tuh kalau waktu azan sudah ada suara azan. Nah, berarti untuk lokasi ini atau masjid ini kemungkinan sudah bisa digunakan, teman-teman, untuk saat ini ya. Untuk mungkin ya masih beberapa area yang belum bisa diakses, namun untuk tempat ibadahnya mungkin itu sudah bisa, karena kalau di waktu azan itu masjid ini juga ada suara azannya, teman-teman. Nah, ini kita langsung lihat ke bagian kubahnya ya. Ini sudah ya ketutup semua ya. Dan juga ini sangat besar sekali kalau teman-teman perhatikan. Untuk di sekitarnya ini ada pekerja yang ada di sini, itu sangat kecil sekali nih, teman-teman.
Nah, dan juga di antar kubah dan menaranya ini tuh ada lapangan kayak ya space tempat terbuka teman-teman ya. Itu mungkin bisa tempat nongkrong kayak di Islamic Center Samarinda mungkin atau Balikpapan ya. Jadi itu bisa dikunjungi. Sementara itu kalau di bagian puncak, di bagian menara dan juga di puncaknya atau pucuknya teman-teman itu hanya ada sedikit bagian yang belum tertutup ya. Nah, tapi kalau di sebelum paling atasnya itu sudah tertutup semua. Nah, ini juga bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian menaranya ya. Nah, sementara itu kalau di sampingnya ya lokasi Basilika. Nah, ini aku menghadap ke arah KIPP dari arah sini. Nah, untuk jalan menuju masjid itu ada di depan teman-teman. Itu jalanannya dari Jalan Sumbu sisi timur ya. Jadi dari Jalan Sumbu sisi timur tuh teman-teman langsung lurus menuju ke area masjid. Nah, sementara kalau tadi masjid ini lokasi Basilika yang ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat lokasinya dan juga progresnya ya. Untuk di bagian atapnya itu juga sudah mulai ketutup ya, pakai warna coklat nih teman-teman. Nah, kalau perbedaan yang kita bisa lihat di lokasi Basilika ini yaitu di bagian atap dan juga bentuknya ini juga sudah mulai bisa kita lihat. Nah, kalau sebelumnya tuh masih kerangka, namun untuk saat ini sudah enggak. Dan juga emang di bagian atapnya ini berwarna coklat ya, beda dengan masjid tadi. Nah, kalau masjid itu bagian kubahnya warna putih, sementara di Basilika ini berwarna coklat teman-teman. Dan juga ciri khasnya adalah salib, itu dari bangunannya juga kita bisa lihat ya. Nah, sebenarnya lokasinya ini itu sangat berdekatan sekali. Nah, ya. Nah, ini untuk akses jalan menuju ke masjid dan Basilika. Ini tembusan dari Jalan Sumbu sisi timur. Nah, di jalanan ini juga terdapat satu embung berada di sebelah kiri kalau dari arah KIPP, teman-teman. Nah, sementara itu untuk akses menuju ke simpang KM 38 atau Petung itu berada di depan ini. Nah, jadi jalan porosnya itu melintasi Jalan Sumbu sisi timur, teman-teman. Nah, sementara itu untuk di depan ini adalah ciri khas bundaran dari Sumbu sisi timur, teman-teman, yaitu taman. Nah, dan juga di sini juga kita bisa lihat kendaraan lalu lalang yang sangat banyak sekali. Itu adalah pengunjung wisatawan yang berkunjung ke IKN, teman-teman. Nah, sementara itu untuk wilayah lainnya seperti ini. Ya, ini adalah gedung-gedung yang ada di sini dan lokasi titik nol, teman-teman. Nah, untuk saat ini juga lokasi titik nol itu bisa kita kunjungi karena ada yang jaga. Itu aku sempat tanya, katanya juga sudah dibuka, teman-teman, untuk mungkin dibuka pas saat liburan ini. Entah kalau pas sudah hari normal itu apakah masih dibuka atau ditutup.
Nah, sementara itu teman-teman juga bisa lihat untuk lokasi di Jalan Sumbu sisi timur. Ini juga sangat panjang sekali atau banyak sekali kendaraan yang parkir di area Jalan Sumbu sisi timur, teman-teman. Karena di gedung parkir nggak cukup, jadi parkirnya di area Jalan Sumbu sisi timur. Ya, banyak juga teman-teman yang berkunjung ini menyaksikan keindahan istana, karena istana sudah bisa dikunjungi teman-teman, walaupun di dalam hanya bisa untuk berfoto aja. Oke teman-teman, sekian videoku kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.